Selamat malam pendengar setia KBS World Radio dimanapun berada. Memasuki akhir tahun ini, apa kabarnya? Tahun ini tentunya amat istimewa bagi kita semua ya pendengar ya. Dengan pandemi yang menguji berbulan-bulan sampai hari ini. Dan tentunya amat baik untuk kita ambil waktu sejenak merefleksi apa yang sudah kita hadapi sepanjang tahun ini. Bagi kami yang tengah tinggal di Korea, tentu situasi pandemi juga begitu menantang. Mulai dari jadi salah satu negara yang paling dahulu menghadapi pandemi, pecahnya beberapa epicentrum wabah sampai gelombang penularan yang sampai saat ini masih berulang kali pasang surut. Tapi tentunya situasi ini bisa dihadapi oleh seluruh warga negara Indonesia di Korea sejauh ini. Tentunya dengan solidaritas dan kerjasama sesama warga, serta pastinya arahan dan koordinasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Korea Selatan. Dan malam ini bersama saya DJ Alvin Kobulsyah, siaran khusus akhir tahun KBS World Radio Indonesia sudah kehadiran tamu istimewa. Sosok yang menjadi ayah bagi seluruh warga negara Indonesia di Korea, siapa lagi kalau bukan Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia di Korea Selatan, High Excellency Bapak Ambassador Umar Hadi. Selamat malam Pak Umar Hadi. Selamat malam Mas Alvin. Selamat datang Pak Umar di studio KBS World Radio. Setahun terakhir tentunya jadi tugas yang berat untuk seluruh Duta Besar Indonesia di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling awal menghadapi pandemi. Buat Pak Umar Hadi setahun terakhir, apa yang paling diingat Pak? Memang berat dan sangat menantang, tetapi saya juga sangat merasa bersyukur dan merasa semakin bangga menjadi orang Indonesia. Karena di tengah situasi yang sulit ini, justru warga Indonesia yang ada di Korea Selatan malahan bahu-membahu, solidaritas sangat tinggi, saling membantu dan bekerja sama, sehingga syukur alhamdulillah dapat kita kendalikan secara umum warga Indonesia secara umum yang ada di Korea Selatan dalam keadaan yang baik. Kalau misalnya kita contohnya ya Pak ya, gotong royong ya dari awal sampai sekarang, ada contoh nggak Pak misalnya kegiatan misalnya waktu awal di Daegu gitu, apa yang dilakuin sama warga Indonesia dan KBRI saat itu? Ya, jadi kalau kita ingat bulan Februari akhir ya, terjadi ledakan di kota Daegu, pertama kali outbreak yang sangat mencemaskan bagi banyak orang karena masih di awal kan. Itu di kota Daegu itu ada sekitar 1.300 orang warga Indonesia yang ada di kota itu, yang dekat dengan lokasi epicentrum dari outbreak itu. Kita untungnya di KBRI kan sejak Januari sudah ada persiapan-persiapan, kita sudah antisipasi, kita sudah kumpulkan masker misalnya. Nah ini ketika terjadi kelangkaan masker, dengan cepat KBRI bisa deploy satu tim, bisa mengirim satu tim di kota Daegu untuk membagikan masker, hand sanitizer dan sebagainya ke warga kita yang di sana. Tentunya itu hanya bisa dilakukan dengan bantuan warga kita yang ada di sana kan, nggak bisa. KBRI kan cuma 6 orang di sana, orangnya 1.300. Sudah begitu, yang lebih hebat lagi, warga Indonesia yang ada di kota-kota lain itu pada sumbangan masker kan, pada ngumpulin masker untuk dititipkan ke KBRI untuk kita kirimkan ke Daegu. Jadi luar biasa. Itu satu yang membuat saya lebih percaya diri dan tambah semangat bahwa orang kita ini semuanya gotong royong dan saling membantu. Jadi kita lebih tenang dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita. Oke. Bicara tantangan ya Pak ya. Tentu kita bisa dinilai cukup taat lah ya Pak ya sebagai warga pendatang di Korea maupun yang sudah menetap di Korea. Tapi tantangan buat Bapak dan rekan-rekan di KBRI sebenarnya paling berat apa sih Pak? Atau misalnya dengan bahasa lebih sederhana, bandelnya warga negara Indonesia itu kayak apa di tengah pandemi? Karena apalagi sudah lama gitu ya Pak pandemi. Saya sih nggak melihat ya, karena begini, contohnya ya, yang sering dikhawatirkan oleh banyak pihak termasuk otoritas Korea Selatan ini, fakta bahwa di Korea Selatan ini ada lebih dari 60 masjid Indonesia. Iya. Dan lebih dari 20 gereja-gereja Indonesia. Jadi tempat ibadah. Dan tempat ibadah kan di Korea Selatan menjadi tempat-tempat yang paling diamati. Ternyata terutama masjid-masjid atau gereja-gereja kita itu begitu kooperatif dengan otoritas setempat, dengan aparat setempat. Dan ini juga selalu kita pesankan. Untuk menahan Jadi kalau diri mereka ini ke KBRI, kita bilang, you sebaiknya
konsultasi sama polisi setempat. Di banyak kota saya perhatikan kantor polisi di Korea juga suka tanya sama kita bilang you ngomong baik-baik. Dan ternyata di banyak kantor polisi sekarang ada polisi yang berbahasa Indonesia, jadi komunikasinya lebih lancar. Begitu juga dengan gereja-gereja, kita sarankan ya kalau bisa online dulu. Pendeta-pendeta kita sangat kooperatif. Dan dari waktu ke waktu tim dari KBRI kan bikin semacam Zoom meeting lah dan juga kita ada namanya tim gercep, tim gerak cepat yang KBRI kelola dengan tokoh-tokoh masyarakat kita ya yang bisa terus membantu menyebarkan informasi maupun mendapatkan informasi feedback dari masyarakat. Betul. Sehingga kita bisa dengan cepat mengambil tindakan dan kebijakan yang diperlukan. Oke. Dan Pak Umar, meski di tengah pandemi yang belum tahu bagaimana dan kapan episodenya berakhir, tapi aktivitas kita tetap berjalan ya Pak ya. Termasuk tentunya gimana mengembangkan dan memajukan relasi kerjasama Indonesia dan Korea Selatan. KBS World Indonesia sendiri punya beberapa prestasi luar biasa Pak. Sekalian kita informasikan, misalnya channel YouTube KBS Indonesia, kini subscribernya sudah 661.000, bahkan semalam saya cek sudah tembus 700.000. Wow. Dan itu terbanyak di antara saluran KBS World Radio bahasa asing lainnya, Indonesia. Jumlah ini melonjak hampir 500% dalam setahun, dan kini siaran radio KBS World Indonesia juga sudah bisa dinikmati dalam loopingan 24 jam. Jadi siaran kita ini nanti bisa diputar terus Pak, di KBS, di YouTube. Dan KBS Indonesia adalah kanal pertama yang dipercaya meluncurkan layanan ini. Kalau bicara KBRI, tahun ini tentunya sudah banyak rencana dari tahun 2019. Tapi tentunya pandemi menuntut kita untuk beradaptasi. Misalnya dengan semuanya dibuat daring, semuanya dibuat virtual. Seperti apa dan apa saja Pak yang dilaksanakan oleh KBRI tahun ini yang bisa Bapak refleksikan? Pertama, selamat untuk KBS siaran bahasa Indonesia, luar biasa, saya ikut bangga. Dan mudah-mudahan ini semakin mendekatkan hubungan antara kedua negara, khususnya dalam hal people to people contact. Yang kedua, kami di KBRI bahkan lebih dari adaptasi, tetapi kita ini temanya adalah transformasi. Yang pertama tentunya transformasi mengenai safety, ya, keselamatan, termasuk di situ keamanan dan kesehatan, ya kan. Jadi kita di KBRI sudah terapkan berbagai cara supaya betul-betul KBRI ini kan compound ya, ada kantor, ada rumah dubes, ada apartemen pegawai. Jadi orang yang hidup sehari-hari tinggal tidur di komplek kita ini ada lebih dari 60 orang, hampir 70 orang. Karena itu komplek ini harus aman dulu, ya kan, harus selamat dulu. Makanya kita bikin macam-macam protokol kesehatan supaya yakin benar bahwa semua orang yang datang ke KBRI itu bisa betul-betul merasa aman. Itu transformasi keselamatan. Baik. Yang kedua, transformasi digital. Nah, jadi semua pelayanan KBRI itu kita migrasikan dari tadinya harus tatap muka, sekarang semuanya digital, online. Contohnya kalau mahasiswa dulu mau bikin legalisasi ijazah, mesti datang ke KBRI. Sekarang nggak perlu, karena sudah bisa dilayani online, digital, ya kan? Hampir semua, sudah 99% pelayanan kita digital. Tinggal tuh soal paspor ya. Paspor, kalau mau bikin paspor memang karena harus ambil biometrik sama sidik jari. Tapi saya sudah suruh supaya cari juga teknologi yang memungkinkan pengambilan biometrik itu online, nggak perlu datang. Ada kok teknologinya, pasti ada. Nah, jadi mudah-mudahan tahun depan sudah bisa 100%. Ya. Tapi kalau sekarang pun kalaupun datang untuk paspor cukup sekali. Hanya untuk ngambil biometrik aja. Nah, dan itu pun kita atur waktunya. Jangan sampai ada di KBRI terlalu lama. Jadi 10 menit cukup gitu. Ya, itulah transformasi digital. Soal kerjasama ekonomi juga gitu. Pameran-pameran, meeting-meeting sekarang semuanya Zoom. Jadi di Wisma itu, kalau Alvin udah lama ya nggak tuh. Kalau datang ke Wisma sekarang, saya di Wisma ada 2 studio.
Oke. Jadi untuk Zoom, untuk telekonferensi, jadi saya sehari bisa ada 5-6 Zoom conference atau telepon, video call dengan berbagai pihak di Korea maupun di Indonesia. Makanya harus ada dua apa itu istilah studio. Sampai satu studio lagi di kantor, tapi sekarang saya lebih banyak di rumah. Di Lisbon. Ya. Yang itu jadi transformasi digital. Jadi semua kerja kita sekarang udah nggak pakai kertas karena semuanya sudah jadi surat menyurat segala macam semuanya sudah online. Baik. Yang ketiga transformasi hijau. Kenapa? Karena ternyata pandemi COVID-19 ini salah satu hikmahnya adalah mengharuskan kita sebagai umat manusia untuk betul-betul merubah perilaku dan apa namanya cara hidup kita. Baik. Dan nanti kalau ternyata transformasi yang paling diperlukan untuk hidup kita di masa depan itu adalah bagaimana kita hidup dengan lingkungan hidup seramah mungkin. Baik. Ya kan? Jadi green, kita bilang green transformation. Jadi KBRI ini tadi kertas sudah nggak dipakai, nanti mobil KBRI semuanya ganti mobil listrik, gitu kan. Terus kita pasang solar panel untuk kebutuhan listrik kita. Terus kita mau kasih percontohan urban farming, smart urban farming ya. Jadi semua hal yang terkait dengan pengurangan emisi gas rumah kaca. Baik. Dan juga kita akan jadikan KBRI sebagai kayak showroom untuk berbagai teknologi yang ramah lingkungan. Baik. Sehingga yang dari Indonesia, perusahaan atau pemerintah di Indonesia atau UKM-UKM bisa melihat contoh-contoh teknologi apa yang bisa diterapkan. Sebaliknya kalau di Indonesia ada teknologi-teknologi yang baru mengenai yang ramah lingkungan bisa kita promosikan di Korea. Kalau bicara kerjasama ekonomi makin kuat antara Indonesia dan Korea, bahkan kerjasama pertahanan dan lain-lain. Tapi ini bagi warga Korea yang tengah di Korea dan juga warga Indonesia yang sangat ingin ke Korea baik untuk melanjutkan studi atau pekerjaan, sebenarnya potensinya ada di mana sih, Pak? Yang harus kita apresiasi juga ya bahwa di Korea Selatan ini kan selama masa pandemi tidak pernah menutup negaranya. Ya. Jadi bahkan sejak tanggal 17 Agustus kita mencapai apa yang disebut kesepakatan yang disebut dengan Travel Corridor Arrangement. Sehingga perjalanan untuk keperluan bisnis yang penting antara Indonesia dan Korea Selatan bisa tetap berjalan. Baik. Jadi orang pengusaha Korea bisa ke Indonesia, pengusaha Indonesia bisa ke Korea, tidak perlu karantina 14 hari dan sebagainya. Baik. Makanya ada kegiatan-kegiatan seperti misalnya investasi Hyundai Motor Company yang mau bikin pabrik mobil di Jawa Barat, kapasitasnya 250.000 unit per tahun. Ini pembangunannya terus berjalan, ya kan? Di tengah pandemi tapi tetap berjalan. Jadi insinyur-insinyur, engineer-engineer dari Korea tetap berdatangan untuk membangun pabrik ini. Karena pabrik mobil ini penting, bukan hanya akan memproduksi mobil bensin biasa, tapi tahun 2023 akan memulai memproduksi electric vehicles. Baik. Jadi ini juga penting kan tadi untuk transformasi hijau kita di Indonesia. Kemudian contoh lain misalnya di Balikpapan itu ada satu proyek pengembangan kilang minyak. Itu yang proyek itu dikerjakan oleh konsorsium yang dipimpin oleh Hyundai Engineering. Ya. Nah, ini juga harus tetap berjalan, nggak bisa berhenti. Baik. Lalu di Cilegon itu ada proyek Lotte Chemicals, $6,5 miliar proyeknya. Jadi Lotte itu membangun kompleks pabrik petrokimia. Sudah berjalan, tapi harus tetap berjalan. Dan sebagainya. Ada LG Electronics itu memindahkan semua fasilitas produksi televisinya dari Korea ke Indonesia. Ya. Nah, itu juga harus jalan, ya, karena itu harus tetap. Jadi ini hubungan seperti itu. Lalu kemudian tadi Korea Selatan tidak menutup pintunya sehingga pekerja migran khususnya anak buah kapal dari Indonesia ke Korea tetap bisa datang. Nah, kemudian kalau yang pekerja migran yang manufaktur memang dari Kementerian Tenaga Kerja kita sementara menghentikan dulu. Ya. Tapi kalau yang anak buah kapal jalan terus. Kemudian mahasiswa masih tetap bisa datang. Tapi kalau mahasiswa kan datang karantina dulu 14 hari. Ya. Tapi so far sampai sekarang
Dari mahasiswa-mahasiswa yang baru datang kita tidak pernah ada isu yang terlalu menonjol. Ada 1-2 tapi kita selalu bisa bantu dengan baik. Baik. Kalau bicara spesifik soal KBS Indonesia nih Pak, kedepannya karena kita tahu ya pendengar kita makin banyak dan tentu saja konsumen media populer Indonesia, budaya populer Korea di Indonesia juga semakin dinikmati. Buat KBRI dan Pak Umar sendiri, kira-kira kerjasama apa sih Pak yang bisa dibuat antara KBS Indonesia dan KBRI dan juga tentunya komunitas Indonesia yang ada di Korea maupun para Korea entusias di Indonesia? Ya saya kira kan ini kan kaitannya dengan Korean Wave ya, Hallyu, di mana memang luar biasa prestasi dari Korea Selatan dalam menduniakan dia punya pop culture, budaya popnya. Tapi saya kira KBS ini bisa memainkan peran untuk memberikan informasi yang lebih lengkap. Baik. Bahwa pop culture itu hanya sebagian kecil dari kultur Korea. Ya, saya kalau pergi ke kota-kota lain di Korea ya, ketemu sama gubernurnya atau wali kotanya atau bupatinya, kan mereka selalu jamu saya makan malam. Baik. Ada waktu makan malam itu pasti ada pertunjukan kesenian. Nah, yang dipertunjukkan tuh nggak pernah K-pop tuh. Nah, selalu 2 set. Set pertama biasanya itu musik klasik. Kan bagus-bagus sekolah-sekolah musik di Korea, di seluruh penjuru Korea nih. Jadi ada yang string quartet, lagu-lagu Beethoven apa ya, itu set pertama. Tapi set kedua pasti musik tradisional. Yang main gayagem, yang main tanso apa. Jadi saya malah tertarik karena gayagem itu kan mirip sama kecapi Sunda. Saya kan orang Sunda. Jadi kan sekarang saya lagi coba-coba main gayagem tapi lagunya Bubui Bulan gitu. Bisa masuk nadanya ya. Terus tanso itu ya sulingnya kayak suling Sunda. Juga pentatonis juga ya, Pak? Nadanya sama. Jadi saya bisa lagu-lagu Sunda pakai sulingnya Korea, saya udah bisa sekarang. Mantap berarti. Baik, berarti kita bisa explore budaya Korea lebih utuh ya Pak ya, masukannya ya. Ini bicara ke depannya, kita masih belum tahu pandeminya kapan selesai. Saya mau tanya soal vaksin, tapi saya tabung untuk terakhir. Sebelumnya, masih makin banyak nih Pak, anak muda Indonesia yang pengen ke Korea. Apakah numpang kuliah hanya untuk jalan-jalan ke Korea? Ada. Yang benar-benar ingin kuliah karena ilmunya hanya ada di Korea? Ada. Pertanyaan saya adalah, Pak Umar sudah ketemu dengan banyak CEO perusahaan Korea, dengan birokrat di atas di Korea. Sebenarnya, apa yang Korea cari dari individu-individu Indonesia? Jadi istilahnya ingredients apa yang harus individu Indonesia miliki kalau mereka mau sukses di Korea? Pertama, kita itu dikenal resourceful. Jadi banyak akal. Ya. Orang Indonesia itu dikenal tidak pernah menyerah. Kalau mentok di satu jalan, cari jalan lain terus sampai ketemu solusi. Ini sangat dihargai. Yang kedua, orang Indonesia itu dikenal sangat menghargai keberagaman. Kata umumnya dipakai toleran, tapi kalau saya kurang begitu suka toleran. Tapi kita tuh menghargai keberagaman. Jadi ada orang-orang dari negara-negara lain yang kalau dihadapkan pada situasi yang multikultur kaget. Ya kan? Karena terlalu biasa dengan orang yang sekultur. Orang Indonesia itu sudah biasa berhadapan atau berkawan, berteman, bekerja dengan orang dengan berbagai macam latar belakang budaya. Karena itu kita sangat apresiatif terhadap berbagai perbedaan, dan karena itu dianggap sangat mudah untuk berkomunikasi dan bersama-sama mencari berbagai solusi. Karena itu saya pesankan sama teman-teman di sini yang sedang S2 atau yang sedang S1, saya suruh langsung S2, yang S2 langsung ke S3, S3 cari program postdoc. Kalau sudah jangan buru-buru pulang, cari kerja dulu. Saya malah bantu beberapa yang memang istimewa ya dan spesifik kebutuhannya, saya suka bantu untuk salurkan ke lembaga-lembaga riset ya, yang baik di pemerintah maupun di perusahaan swasta. Kenapa?
Karena kultur riset dan inovasi ini yang harus kita ambil, kita harus pelajari, kita harus bawa pulang ke Indonesia. Jadi kalau sudah pernah riset di sini, sudah pernah kerja di perusahaan di divisi riset di sini, maka kita tahu bahwa bagaimana networknya, apa yang harus diriset, bagaimana mengkoneksi antara riset inovasi dengan produksi, ya kan. Jadi ini yang lagi kita usahakan. Makanya kan tahun lalu 2019 kita bentuk Asosiasi Peneliti Indonesia di Korea, APIK, ya. Itu waktu kita mulai itu yang berhimpun di situ ada kalau nggak salah 25 atau 30 orang awalnya. Sekarang udah lebih dari 200 orang. Wow. Syukur alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman kita ini akan menjadi agen-agen perubahan dalam transformasi budaya riset dan inovasi di Indonesia. Makanya kalau ada teman-teman di Indonesia yang kepingin ke Korea, arahnya mesti ke situ, riset. Riset ya. Sekarang yang paling lagi laku kan banyak di sektor engineering ya. Juga saya minta tuh banyakin yang studi mengenai ICT, khususnya mengenai artificial intelligence (AI) ya, dan bioteknologi ya, bioengineering, bioteknologi, karena itulah ilmu-ilmu pengetahuan untuk masa depan kita. Baik. Sedikit soal akhir pandemi tahun depan, soal vaksin, Pak. Banyak WNI yang bertanya gitu, terutama yang di Korea ya. Bagaimana vaksinasi untuk WNI nanti di Korea? Ya, kita dari sudut diplomasi, ya, ada kan di sini ada namanya. Jadi ada pertemuan reguler antara para duta besar, ya, perwakilan dari duta besar di sini dengan pemerintah Korea. Baik. Dalam pertemuan terakhir saya berpesan sekali. Sekarang kalau ASEAN itu diwakili sama Singapura. Saya pesan sekali sama duta besar Singapura, jangan lupa desakan vaksinasi untuk warga asing, termasuk warga Indonesia tentunya. Lalu juga khususnya perhatian kepada pekerja-pekerja migran asing. Baik. Nah ini sekarang sedang tapi gini, di Korea Selatan ini rupanya kan vaksinasi tidak dianggap prioritas oleh pemerintahnya. Ya. Yang dia prioritaskan lebih kepada manajemen dari pengelolaan Jadi yang misalnya begini, ada satu perusahaan farmasi namanya Genexin. Ini sudah kerjasama sama Kalbe Pharma, perusahaan Indonesia sejak lama, dan mereka mengembangkan satu jenis vaksin. Baik. Yang dengan teknologi DNA. Tetapi bersamaan dengan pengembangan vaksin itu, mereka kembangkan juga satu tipe teknologi DNA yang untuk terapi. Jadi bedanya gini, kalau vaksin disuntikan ke tubuh kita sebelum virusnya masuk, ya kan? Iya, betul. Nah kalau yang satunya itu disuntikan ke kita dengan asumsi virusnya sudah ada dalam tubuh kita. Betul. Ya kan? Karena kalau vaksin itu kalau virusnya sudah dalam tubuh belum tentu efektif. Nah ini yang kelihatannya kalau perusahaan Genex itu lebih berat kepada yang dianggap karena begini, mereka saya suka tanya ya, mereka bilang loh, kan ciri dari virus yang COVID-19 ini bukan pada akibat penyakitnya, tetapi pada penularannya. Korea ini kan negara kecil katanya. Penduduknya cuma 50 juta. Wilayahnya kira-kira sedikit lebih luas dari Jawa Barat. Betul. Jadi karena virusnya cepat menyebar, ya kita asumsikan saja sudah menyebar ke semuanya katanya. Nah, jadi karena itu dia kembangkan namanya therapeutic method, ya, metode terapi dengan asumsi virusnya sudah ada di dalam tubuh. Jadi tapi ya kalau kita lihat perkembangannya sampai sekarang, meskipun naik turun apa segala macam, insya Allah kita semua bisa melalui masa pandemi ini dengan baik dan selamat. Makanya saya selalu berpesan, tetap tenang, terus waspada, tambah sehat lahir dan batin.
Baik, terima kasih. Pertanyaan saya sudah habis, Pak. Tapi apakah ada perihal yang belum ditanyakan tapi cukup penting untuk disampaikan? Ya, marilah kita sama-sama terus menebalkan rasa persaudaraan dan solidaritas. Ya, kita bangsa Indonesia ini bangsa yang tahan banting. Ya. Kita harus punya keyakinan bahwa Indonesia akan kuat, tetap kuat, dan bisa segera bangkit menjadi salah satu negara yang paling kuat di dunia. Ingat bahwa kita bangsa Indonesia terus memilih untuk pentingnya kerjasama internasional, karena dalam periode pandemi ini kita perhatikan banyak negara yang memilih untuk hanya mengurusi dirinya sendiri-sendiri. Yeah. Tetapi kita bangsa Indonesia bangsa yang sesuai dengan amanat konstitusi, kan kita menginginkan dunia yang ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi kita bangsa yang pro globalisasi, bangsa yang pro kerjasama internasional dan kerjasama internasional. Baik. Dan dengan demikian wawancara spesial kita bersama Duta Besar Republik Indonesia di Korea Selatan, Ambasador Umar Hadi. Terima kasih Pak Umar sudah datang di studio KBS World Radio. Terima kasih Pak Salvin. Ya, semoga siaran akhir tahun ini kasih semangat bagi kita semua yang masih menghadapi pandemi, baik kita warga Indonesia yang tengah tinggal di Korea maupun semua pendengar yang tinggal di Indonesia ataupun dimanapun juga. Dan juga semoga kasih harapan ya buat yang gak sabar untuk kunjungin kita di Korea sini, dan akan kita tunggu ya pendengar semua ya. Dan saya DJ Alvin Kobulsyah mewakili seluruh tim produksi undur diri dari siaran akhir tahun KBS World Radio Indonesia ini. Sampai jumpa lagi di program KBS Indonesia selanjutnya ya. Terima kasih.